Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Fikri Ramadan dari kelas Knowledge Management System dengan NIM 41819010029. Nah, saya akan mempresentasikan UAS pada semester genap ini. Nah, menentukan jenis KMS. Ada Capture, Sharing System, Knowledge System, atau kombinasi. Saya memilih menggunakan Sharing System. Dengan alasan karena setiap universitas, tepatnya mahasiswa, terlebih lagi anak muda yang mungkin sedang dalam proses pendewasaan, dengan datangnya berbagai masalah memerlukan sebuah tempat untuk mereka bisa sharing terhadap mahasiswa psikolog, yang dimana mahasiswa psikolog ini ditempatkan ke dalam seorang konsultan di Universitas Mercu Buana, sehingga mahasiswa dapat mengeluarkan masalahnya dan diberikan solusi oleh konsultan, dan mengurangi kasus depresi yang dialami oleh anak muda. Nah, use case diagram di sini ada aktor. Aktor ini sebagai mahasiswa, aktor yang kedua ini sebagai admin, dan aktor ketiga ini sebagai konsultan. Jadi di sini ada login mahasiswa, ada konsultasi, ada artikel permasalahan. Selanjutnya ada dari artikel permasalahan, ada pengelolaan artikel permasalahan. Dari login mahasiswa ada pengelolaan data user. Dari konsultasi ada pengelolaan konsultasi. Dan dari admin dan konsultan ini loginnya sama. Selanjutnya ada daftar user dan fitur. Nah, daftar user ini pertama ada mahasiswa, yaitu user yang mengatur jalannya sistem. Dan juga yang kedua ada admin, yaitu melakukan pengelolaan data mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu ada konsultan, menjawab serta memberi solusi permasalahan mahasiswa. Nah, selanjutnya ada daftar user. Selanjutnya ada daftar fitur. Yang pertama ada fitur login mahasiswa dengan deskripsi mahasiswa yang terdaftar dapat login mahasiswa. Yang kedua ada artikel permasalahan. Nah, dengan deskripsi, mahasiswa dapat melihat informasi konsultasi berupa artikel yang diupload oleh admin ataupun konsultan. Dan yang ketiga ada konsultasi. Mahasiswa dapat melakukan konsultasi permasalahan dengan menginputkan keluhan atau pertanyaan seputar permasalahannya. Yang keempat ada login admin. Admin atau konsultan melakukan login untuk melakukan pengelolaan data konsultasi permasalahan. Yang kelima ada pengelolaan user. Dengan deskripsi, admin melakukan pengelolaan terhadap data mahasiswa. Yang keenam, ada pengelolaan konsultasi. Nah, dengan deskripsi, konsultan menjawab pertanyaan konsultasi yang telah diajukan sebelumnya oleh mahasiswa. Yang ketujuh, ada pengelolaan artikel permasalahan. Admin ataupun konsultan melakukan pengelolaan terhadap data artikel permasalahan. Selanjutnya ada flow aplikasi. Di sini, flow aplikasi yang saya buat hanya satu. Dari mulai input username dan password untuk login. Lalu pengelolaan user. Pengelolaan user ini pengelolaan data. Jika gagal, maka akan kembali lagi ke login. Jika sukses, maka langsung masuk ke menu halaman. Dari menu halaman langsung ke artikel permasalahan. Dan permasalahan baru, input permasalahan. Di sini ada activity diagramnya. Mahasiswa mengisi form pendaftaran, menyerahkan form pendaftaran, dan bagian pendaftaran menerima form pendaftaran untuk daftar sebagai mahasiswa, sebagai user di aplikasi. Kedua ini ada activity diagram dari konsultasi. Pertama, mahasiswa melakukan konsultasi. Dari konsultan menerima konsultasi, selanjutnya menjawab dan memberi solusi. Mahasiswa menerima jawaban dan solusi. Nah, selanjutnya data yang diinput. Data apa saja sih yang perlu diinput ke dalam KMS? Pertama ada artikel permasalahan. Dalam artikel permasalahan, data yang perlu diinput adalah artikel permasalahannya. Kedua, konsultasi. Dalam konsultasi, data yang perlu diinput adalah pertanyaan atau permasalahan dari mahasiswa. Kedua yaitu login. Dalam login, data yang perlu dimasukkan hanya username dan password. Output system.
Output atau laporan atau grafik, apa saja yang perlu ditampilkan? Pertama ada login, kedua ada menu utama, dan yang ketiga ini adalah halaman utamanya. Nah, fitur unggulan. Fitur-fitur unggulan apa saja yang perlu dibuat? Pertama ada artikel permasalahan. Dengan adanya fitur ini, mahasiswa sebelum melakukan konsultasi dapat membaca artikel terlebih dahulu. Kedua ada konsultasi. Dengan fitur ini, mahasiswa dapat melakukan konsultasi dan akan mendapatkan jawaban serta solusinya. Yang ketiga yaitu ada login. Fitur login yang hanya dapat diakses oleh mahasiswa Universitas Mercubuana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.